Baik, salam sejahtera untuk seluruh mahasiswa sekalian. Pada pertemuan ini kita akan membahas tema besar tentang identitas nasional. Mahasiswa yang belum sempat mengikuti pertemuan keempat ini dapat menyimak dengan baik dari awal sampai akhir sehingga dapat mengerti serta memahami apa yang dibahas di dalam hubungan antara identitas nasional dan kita sebagai warga negara. Kita terlebih dahulu lihat deskripsi singkat dari identitas nasional itu sendiri. Sebenarnya mudah, kita tinggal memahaminya dari dua terminologi baik itu identitas dan nasional. Tetapi ternyata ketika dua terminologi ini disatukan, menciptakan arti yang berbeda atau arti tersendiri, secara khusus bagi kita sebagai warga negara Bab ini membahas materi tentang identitas nasional yang meliputi pemahaman tentang pengertian identitas nasional, pluralitas bangsa Indonesia, unsur pembentuk identitas nasional yang berupa suku bangsa, kebudayaan bangsa, dan kondisi geografis. Nah, itu secara umum deskripsi yang bisa kita pahami. Kompetensi yang diharapkan bisa dicapai oleh mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan menjelaskan pengertian identitas nasional secara umum. Kemudian mahasiswa juga diharapkan dapat memahami parameter identitas nasional itu sendiri. Mahasiswa dapat memahami unsur-unsur identitas nasional. Apa kira-kira unsur-unsur yang terkandung di dalamnya sehingga membentuk identitas nasional itu sendiri. Subpokok bahasan yang hendak kita bahas, yang pertama pengertian identitas nasional, parameter identitas nasional, unsur-unsur pembentuk identitas nasional, baik itu unsur sejarah, kebudayaan, budaya yang unggul, suku bangsa, agama, serta bahasa. Nah, kita masuk pada pengertiannya. Kata identitas berasal dari kata identity, berarti ciri-ciri ciri-ciri atau tanda-tanda atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Jadi identitas itu dimiliki oleh setiap orang, setiap individu. Kalau diartikan secara harfiah kepada sosok manusia. Nah, jadi ciri-ciri itulah yang membedakan dia terhadap yang lain. Sedangkan nasional menunjukkan pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan, bahkan yang lainnya, hal-hal yang bersifat imaterial atau yang tidak dapat dilihat. Nah, jelas ketika terminologi atau istilah identitas kita gabung bersama dengan nasional, maka identitas nasional itu memiliki arti tersendiri lebih khusus kepada istilah-istilah kebangsaan. Jadi, identitas nasional adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. Nah, jadi bagaimanapun identitas nasional itu pada akhirnya akan mengacu kepada nasionalisme nasionalisme atau makna kebangsaan Kita lihat pengertian dari para pakar Ada seorang pakar sejarah sekaligus pakar, seorang negarawan bernama Kunto Wibisono. Dalam bukunya tahun 2005 menuliskan pengertian identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya. Nah, jadi manifestasi itu adalah implementasi atau hasil akhir nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa, nation. Dengan ciri-ciri khas dan dengan yang khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dapat dalam kehidupannya. Nah, jadi ternyata identitas nasional itu adalah unsur pembeda, benar sekali, unsur pembeda yang menjadikannya memiliki corak tersendiri, sehingga ada perbedaan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, negeri yang satu dengan negeri yang lain, nation yang satu and the other one dengan yang lain. Identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat. Jadi parameternya seperti ini. Jadi waktu itu Bapak sudah bahas parameter
indikator. Jadi parameter dan indikator itu adalah dua hal yang berbeda ya. Kalau parameter itu adalah alat untuk mengukur ya, bagaimana cara kita bisa mengukur. Sedangkan indikator itu adalah tanda ukuran. Nah, jadi kita harus bisa membedakan apa itu parameter dan juga apa itu indikator. Nah, kalau parameter itu adalah alat mengukur, sedangkan indikator itu adalah akhir atau nilai yang dipakai untuk mengukur sesuatu. Nah, saat ini kita bicara parameter berarti kita bicara soal alat, perkakas, atau sebuah sistem yang bisa dipakai untuk mengukur identitas nasional. Parameter artinya suatu ukuran atau patokan ya yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu itu menjadi khas. Parameter identitas nasional berarti suatu ukuran yang digunakan untuk menyatakan bahwa identitas nasional itu menjadi ciri khas suatu bangsa. Nah, jadi ternyata identitas itu tidak hanya sekedar diakui, tidak hanya sekedar dimiliki, tetapi itu harus diukur. Berapa intensitasnya, berapa kadarnya. Nah, kalau emas itu kan semakin banyak, semakin tinggi kadarnya, maka semakin mahal. Identitas demikian. Jadi ketika identitas nasional itu memiliki ukuran tertentu pada ambang batas lebih dari atau di atas, maka bisa dikatakan identitas nasional itu menjadi sebuah nilai kualitas ya bagi individu, secara khusus bagi seorang warga negara. Indikator identitas. Nah, tadi kita bicara parameter, sekarang kita lihat indikatornya. Seberapa jauh nilai yang dapat diukur, ya. Indikator identitas nasional itu antara lain pola perilaku yang nampak dalam kegiatan masyarakat. Nah, jadi ada yang katakan gini, kualitas sebuah bangsa itu bisa dilihat dari perilaku masyarakatnya. Kalau perilaku masyarakatnya baik, ya maka kualitas negaranya juga baik. Tetapi kalau masyarakatnya rusak ya dalam arti sosial, maka integritas negara itu bisa dipertanyakan. Contoh ya, unsur-unsur yang bisa kita lihat di dalam kegiatan atau kehidupan masyarakat. Ada di sana adat istiadat ya. Adat istiadat sudah terbawa secara turun-temurun. Nah, jadi kita akui di berbagai tempat wilayah di Indonesia, adat istiadat ini terbentuk dari konsensus atau kesepakatan ya tokoh-tokoh adat dan masyarakatnya. Sehingga terciptalah sistem atau tata adat istiadat yang akhirnya diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, inilah yang bisa kita pahami di dalam kehidupan bernegara. Kemudian ada unsur tata kelakuan. Tata kelakuan ini bisa langsung dinilai, bisa langsung dipelajari, bisa langsung dilihat. Jadi tata kelakuan itu tidak hanya sekedar istilah, tetapi itu harus betul-betul bisa dilihat dalam bentuk fisik. Seberapa baik tata kelakuan itu diwujud nyatakan. Kemudian yang berikutnya adalah kebiasaan. Nah, kebiasaan ini adalah ciri khas seorang individu di mana karakter dasarnya itu akan membentuk kebiasaannya. Inilah yang bisa kita nilai di dalam kehidupan masyarakat atau kelompok masyarakat. Kemudian bisa dilihat juga dari lambang-lambang yang menjadi ciri bangsa dan negara. Contohnya apa? Bendera, ya, bahasa, lagu kebangsaan. Nah, ini adalah ciri-ciri yang bisa dilihat sebagai identitas yang kita golongkan sebagai lambang-lambang. Kemudian yang ketiga itu alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, ini menarik ini. Jadi, kita mau mencapai visi. Contoh ya, saya mau ke atas Gunung Siklop sana. Saya tidak akan pernah bisa sampai ke sana kalau saya cuma berpangku kaki di sini. Sama seperti pembahasan yang sebelumnya kita bahas tentang visi misi, tujuan strategi. Nah, alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan itu juga bisa menjadi menjadi refleksi, penilaian bagaimana kualitas sebuah masyarakat dari sisi peradaban. Memiliki perkakas, kecanggihan, teknologi, wawasan, pengalaman. Nah, itu bisa menjadi alat ukur. Ya, jadi alat perlengkapan, perkakas kelompok masyarakat itu bisa dijadikan sebagai alat ukur. Contoh, bangunan, peralatan manusia dan teknologi. Nah, semakin baik, semakin berkembang, semakin berkualitas alat-alat perlengkapan yang dimiliki oleh sebuah kelompok masyarakat dalam suatu bangsa tertentu, maka semakin baik pula dikatakan identitas nasional bangsa tersebut. Yang keempat, tujuan yang dicapai suatu bangsa.
budaya unggul, prestasi di bidang tertentu. Nah, jadi ternyata tidak hanya sampai pada tata nilai, kemudian lambang dan alat perlengkapan. Ternyata tujuan yang dicapai suatu bangsa sampai memiliki sebuah prestasi di bidang tertentu itu juga menjadi indikator utama di dalam menentukan sebuah identitas nasional. Indonesia, ya, Indonesia punya apa coba? Indonesia punya apa? Punya banyak. Indonesia ini sebenarnya punya ya banyak sekali. Oke, kita persempit, kita lihat Papua. Di Papua ini ada apa sih? Apa yang orang bisa kenal? Apa yang orang bisa suka? Jadi Papua ini terkenal lewat apa? Nah, itu bisa kita jadikan indikator. Contohnya apa? Danau Sentani. Danau Sentani sudah. Burung cendrawasih, ya bisa. Apalagi tarian adat dan lain sebagainya. Tapi itu juga dimiliki oleh negara lain. Berarti itu bukan sesuatu yang kita sebut sebagai budaya unggul. Coba budaya unggul itu apa? Prestasi di bidang tertentu. Emas Freeport itu, minta maaf ya. Emas itu sudah ada dari zaman Tete Moyang, bahkan sebelum manusia itu ada, itu emas sudah ada. Apa yang bisa kita banggakan? Nah, bayangkan kalau tidak ada yang bisa kita banggakan dari Papua. Waduh, berarti kita belum memiliki sebuah prestasi. Oke, kita sebut saja ya. Papua itu terkenal ya dengan sistem kemasyarakatan yang luhur. Bagaimana mereka bisa bersatu ya. Papua itu dikatakan sebagai miniatur Indonesia. Karena apa? Karena ternyata di Papua ini masyarakat dari berbagai budaya, dari berbagai daerah itu bisa berkumpul bersatu. Di pasar Cigombong itu mas-mas Jawa dengan mas-mas Papua itu bisa duduk ngobrol sama-sama, saling bertukar pikiran. Kulitnya berbeda, warna kulitnya berbeda, ya, rambutnya berbeda, budayanya berbeda, dan bahasa daerahnya juga berbeda, tapi mereka bisa duduk dengan rukun sama-sama. Nah, itu kita bisa katakan sebagai salah satu prestasi. Artinya masyarakat Papua, budaya orang Papua itu bisa menciptakan miniatur Indonesia yang unik. Nah, itu contoh salah satu prestasi. Bahkan prestasi yang lain. Contohnya lagu daerah yang terkenal sampai di luar negeri. Kemudian, jadi yang kita maksudkan di sini prestasi unggul itu maksudnya sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Tidak harus kepada kekayaan alam, karena kekayaan alam itu pada hakikatnya itu sudah ada, ya, sudah ada terlebih dahulu. Tetapi yang dimaksudkan di sini bagaimana sebuah kelompok masyarakat atau masyarakat bisa menciptakan sesuatu yang lebih ya daripada yang lain. Nah, itu ya yang dimaksud. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional berdasarkan ukuran parameter sosiologis, yaitu suku bangsa, kebudayaan, bahasa, kondisi geografis. Nah, jadi dari unsur-unsur pembentuk identitas nasional ini kita bisa lihat ukurannya dari sisi sosiologis, yaitu suku bangsa, kebudayaan, bahasa, dan kondisi geografis. Indonesia sendiri itu kita tahu ya terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Kita di Papua saja ada sekitar 250 suku besar, belum lagi suku-suku kecil, belum lagi kita lihat dari Sabang sampai Merauke ya. Berbagai budaya, dan setiap bangsa, setiap suku bangsa yang ada di Papua itu memiliki bahasa yang berbeda. Orang Sumatera dengan bahasanya, orang Sulawesi dengan bahasanya, bahkan kita orang Papua dengan bahasa kita dan budaya kita. Kemudian kondisi geografis juga menjadi unsur pembentuk identitas. Nah, jadi contoh ya, Papua ini ada di garis bujur lintang berapa, seperti begitu ya. Kemudian Sumatera itu ada di mana begitu. Papua ini bentuknya itu seperti hewan kanguru ya, atau burung kasuari. Kemudian Pulau Kalimantan itu mirip wajah seorang ibu ya, contoh ya. Kemudian Sulawesi ya dengan modelnya yang begitu unik. Nah, itu yang kita sebut sebagai kondisi geografis atau unsur pembentuk identitas nasional dari sisi geografis. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Nah, ini yang membentuk. Jadi identitas nasional itu tidak pernah ada kalau tidak ada unsur pembentuk. Yang pertama, sejarah. Indonesia dibentuk oleh sejarah yang panjang. Mulai dari zaman sebelum merdeka sampai zaman sesudah merdeka. Tentu ada nilai-nilai sejarah. Sejak Indonesia, artinya dulu ya, sebelum Indonesia ini merdeka, ada sebutan wilayah, bangsa, negeri yang kita sebut sebagai
Nusantara. Nah, jadi sebutan Nusantara ini sebenarnya kalau kita lihat di peta sejarah itu ada wilayah-wilayah yang masuk ke dalam Nusantara. Dari zaman kerajaan Majapahit, Singosari, ya dan lain sebagainya itu kerajaan-kerajaan tersebut itu sudah ada dan membentuk cikal bakal sejarah negara Indonesia. Kebudayaan, jelas ya, akal budi ya. Jadi di dalam kebudayaan itu ada akal budi, ada peradaban, Ipolexos Budharkam, apa itu singkatannya? Ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Nah, itu peradaban yang menjadi acuan. Suatu bangsa itu kalau punya unsur 1 2 3 4 5 6 7 unsur ini, maka kita bisa katakan sebuah negara itu beradab. Pengetahuan, ya, kemudian budaya unggul seperti yang tadi kita sudah bahas ya. Jadi suku bangsa, keberagaman dan kemajemukan. Agama, multi agama, jelas ya, di Indonesia kita akui ada 6 agama yang kita miliki. Jadi unsur-unsur pembentuk identitas nasional inilah yang sekiranya bisa kita pahami. Dan juga yang terakhir bahasa, kita bisa pahami bahwa kalau unsur-unsur ini tidak ada, maka tidak akan pernah ada istilah identitas nasional. Kesimpulannya, jadi identitas nasional adalah salah satu wawasan kebangsaan. Nah, seperti tadi ya, filsafat Pancasila, materi ketiga kita sebelumnya. Filsafat Pancasila itu juga adalah salah satu wawasan kebangsaan yang wajib dipahami oleh warga negara Indonesia. Apalagi kalian sebagai mahasiswa. Mahasiswa ini dikatakan sebagai anak panah ya, sebagai pilar-pilar bangsa, sebagai generasi penerus bangsa. Bayangkan kalian itu adalah manusia-manusia prioritas. Tapi kalau kalian tidak paham dengan salah satu wawasan kebangsaan, identitas nasional, maka akan sulit ya, terus terang akan sulit. Bapak saja sebagai tenaga pengajar ya, yang sudah terlebih dahulu harus tahu. Kalau dikatakan sampai tidak mengerti identitas nasional, nah Bapak tentu akan kesulitan menghadapi hari-hari. Bagaimana melakukan sosialisasi ya, bagaimana bercengkrama, melakukan aktivitas pekerjaan setiap hari, itu akan sulit ya. Identitas nasional merupakan parameter atau alat ukur yang menentukan kualitas sebuah bangsa. Nah, jadi kalau dikatakan salah satu alat pengukur kualitas sebuah bangsa, Anda bisa katakan identitas nasional. Karena identitas nasional di dalamnya itu ada seperangkat nilai yang berarti. Ya, tergantung negara mana. Kita Indonesia, jelas kita punya harga diri. Bahasa, budaya, unsur-unsur pembentuk, sejarah kita punya, semuanya ada. Ya, sampai kepada lingkup yang paling kecil, Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, distrik per distrik ya, kelurahan, kita punya. Jadi kita punya nilai jual, kita punya kualitas identitas. Nah, dari yang paling kecil inilah yang nantinya akan membentuk satu persatu, yang akan menenun satu persatu semua unsur-unsur di dalam negara kita dan kita jadikan sebagai identitas nasional. Ini toh nilai jual bangsa Indonesia yang bisa kita tawarkan ke negara lain. Negara lain ya, contoh negara maju, Amerika, Singapura, Jepang dan lain sebagainya. Mereka rindu melakukan investasi, artinya kerjasama secara ekonomi dan bisnis. Tapi kalau kita tidak memiliki nilai jual, kita tidak memiliki kualitas, identitas nasional kita dipertanyakan. Tentu negara-negara tidak akan pernah mau. Nah, jadi saya bahas sedikit soal investasi bilateral antar negara. Kenapa sampai negara-negara yang tadinya negara miskin ya menjadi negara berkembang kemudian negara maju? Mereka bisa berkembang karena ternyata kerjasama antar negara itu cukup aktif. Indonesia contohnya, kita tidak akan pernah bisa berkembang kalau tidak ada kerjasama investasi, baik itu di bidang ekonomi, kelautan, ya, pangan dan lain sebagainya. Saya kasih contoh, Provinsi Bali, ya, Bali itu dulunya tidak seperti itu. Mereka juga hidup berjuang ya dengan kehidupan masyarakat, ya, peradabannya dengan segala macam perjuangan. Tetapi masyarakat di sana mereka memilih untuk memberikan kesempatan
kepada pihak luar melakukan investasi terhadap pulau yang kecil itu. Tentu saja dengan kerjasama pusat ya. Jadi ada kesepakatan bilateral antar negara, sehingga kita lihat saat ini Bali ya suka sekali ya kalau kita katakan ingin berwisata ke Bali, tentu semua orang senang karena ternyata di sana pulaunya indah ya. Kenapa? Karena ada banyak terjadi pembangunan pariwisata yang luar biasa. Negara-negara ya, jadi pengusaha-pengusaha dari negara lain mau berinvestasi. Mereka mau melakukan kerjasama dengan masyarakat, dan masyarakat juga membuka diri. Mereka membuka diri dengan cara yang baik, yang sopan, santun, ya, tanpa ada unsur-unsur yang lain. Mereka ikhlas. Mereka tahu pada akhirnya masyarakatnya akan sejahtera. Ketika semakin banyak orang-orang berwisata datang ke Pulau Bali, maka mereka berpikir bahwa masyarakat lokal tentu akan mendapatkan manfaat praktis. Mereka bisa berusaha menciptakan kreativitas, souvenir, dan otomatis barang-barang yang mereka hasilkan itu mau tidak mau akan dibeli sebagai kenang-kenangan oleh-oleh souvenir ya. Nah, jadi itu salah satu contoh. Nah, demikian juga untuk kita di Papua. Mari kita sportif ya, contoh ya. Jadi identitas nasional bisa kita sempitkan menjadi identitas provinsi kita, identitas kota kita, identitas daerah kita. Nah, jadi kalau kita mau supaya identitas kita, diri kita, bangsa kita menjadi identitas yang berkualitas, maka mari sama-sama kita membangun dari yang paling sederhana. Unsur-unsur pembentuknya tadi Bapak sudah sampaikan ya. Baik, Bapak pikir itu saja, dan sekarang kita melihat studi kasus. Ini pertanyaan yang kira-kira nanti akan muncul pada ujian. Apa pendapatmu tentang kelompok atau individu yang dengan sengaja hendak memecah belah keutuhan bangsa? Nah, ini di kontra ya, kontraproduktif, atau mereka yang tidak mau sehingga identitas nasional itu menjadi berkualitas. Bagaimana pendapat kalian? Terus menurut Anda bagaimana sikap Anda sebagai seorang mahasiswa menghadapi kelompok atau individu tersebut? Nah, kamu sebagai mahasiswa, Bapak tidak bertanya kalian sebagai masyarakat biasa, tidak ya? Bukan sebagai anak PAM, bukan sebagai ketua ikatan, contoh ketua ini dan tidak. Pertanyaannya adalah bagaimana posisi kalian sebagai mahasiswa? Kalian menyikapi kelompok masyarakat itu bagaimana? Tindakan kalian seperti apa? Bapak mau lihat. Kemudian berikutnya, apa pendapat Anda tentang sikap pemerintah? Nah, apa yang sebaiknya pemerintah lakukan? Bagaimana saran-saran praktis apa yang bisa kalian berikan kepada pemerintah sehingga kelompok-kelompok yang sengaja mau menghancurkan, merusak identitas nasional kita, bagaimana cara kita menyikapi mereka? Apakah kita bisa menelaah lebih jauh? Apakah ada unsur-unsur, ada motif tertentu? Atau bisa saja orang-orang ini kita kelompokkan ke dalam istilah istilah Jawa itu durung Jawa, artinya orang yang belum dewasa. Kelompok-kelompok yang belum dewasa secara sosial, meskipun usianya sudah tua. Nah, bisa saja. Bagaimana? Jadi Bapak mau lihat pikiran cerdas kalian seperti apa? Silakan kalian jawab ini, pelajari dan persiapkan jawabannya ya. Bisa saja Bapak minta dalam waktu dekat, atau nanti ini Bapak gabung langsung pada ujian semester. Nah, itu saja kira-kira yang bisa Bapak sampaikan. Mahasiswa sekalian, terima kasih untuk waktunya. Kalian bisa menyimak, bisa diputar ulang-ulang sampai mengerti juga, bisa. Dan ini materi yang keempat tentang identitas nasional. Semoga menjadi inspirasi, menjadi ilmu yang berguna, bermanfaat bagi mahasiswa sekalian. Salam, Tuhan memberkati.